Nah, hari ini nama materinya materi baru, ya, materi baru pengambilan keputusan berdasarkan ketidakpastian. Weh, mantap. Ya, ya. Saya yakin kalian semua familiar dengan ketidakpastiannya. Ya, ya kalau kalau deketin lawan jenis ketidakpastian. Ya, dimauin balik apa enggak gitu ya. Disukain balik apa enggak, itu tidak pasti. Oh gitu. Lalu kalian harus mengambil keputusan. Ya, dipertahankan atau cari lagi yang lain gitu ya. Itu ya. Jadi kalau di AI ada metode-metode untuk mengambil keputusan di mana hal-halnya tidak pasti. Ya, di mana kondisinya tidak pasti, si sistem diminta untuk mengambil keputusan. Ini mengarah ke SPK biasanya, sistem pendukung keputusan. Jadi kalau misalnya badannya panas, batuknya nggak seberapa, umurnya sekian, jenis kelaminnya laki-laki, ya lalu udah batukin dari kemarin, kayak orang kayak dokter tuh. Segalanya penuh ketidakpastian. Dokternya diminta untuk mengambil keputusan saat itu juga. Ya, jadi si dokter selain belajar ilmunya, jadi selain belajar misalnya batuk, panas, demam dan lain sebagainya, dia juga harus bisa mengambil keputusan saat itu juga. Kayak gitu ya. Nah, di komputer juga bisa kayak gitu. Saya mulai dengan enggak pelajarannya, tapi saya mulai dengan contoh masalahnya, biar kamu langsung ada bayangan gitu. Kayak soal PNS, Pak. Kayak soal SNMPTN. Ini penuh ketidakpastian. Ya. Seorang melakukan suatu pekerjaan. Kalau hujan selesainya 0,44. Bisa detik, bisa hari, bisa menit, bisa tenaga, bisa jarak. Nggak pasti itu apa, nggak ada satuannya. Kalau tanpa hujan 0,95. Bisa bensin, bisa waktu, bisa pulsa, bisa uang, macam-macam. Lalu peluang akan turun hujan 0,45. Nggak jelas juga, deras mau apa. Nggak jelas. Yang ditanya, pekerjaan tersebut kapan selesai tepat waktu. Waktu mulainya nggak tahu, waktu berakhirnya nggak tahu. Tepat waktu yang dimaksud jam berapa nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Yang ditahu hanya, yang kita ketahui hanya 3 angka itu. Nah, ini bisa diselesaikan. Ya, jadi matematika sudah bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Ini suara saya kedengaran nggak sih? Input, sorry. Mengganggu aja nih, nah. Input, oh masuk. Terus dulu, oke. Jadi matematika sudah bisa menyelesaikan ini. Bentar, kok muncul terus sih. Nah. Oke, yang pertama kita keluarkan dulu dia nilainya dari soal cerita ini. Kita keluarkan dulu. Ya, kita tidak peduli dengan ceritanya. Ini. Jadi kalau selesai dengan hujan 0,44. Kalau tanpa hujan 0,95. Lalu peluang hujan 0,45. Yang tersirat adalah peluang tidak hujan. Itu bisa dicari. Ya. Jadi nilainya dari 0 sampai 1. Tapi tidak jelas nolnya apakah hujan atau nolnya adalah tidak hujan. Yang jelas nilainya 0,45. Berarti sisanya 1 dikurangi 0,45 adalah peluang tidak hujan. Bisa dipahami ya? Jadi yang ini, sebentar, saya mengeluarkan laser Ultraman. Ya, 3 angka ini ada di soalnya. 0,44, 0,95, 0,45. 0,44, 0,95, 0,45.
Ya. Lalu di sini kita kenalan sama notasi E dan P. E itu event, kejadian, P itu peluang. Gitu aja. E, satu, event satu. Event satu adalah selesai dengan hujan. Ya. Peluangnya 0,44. Ada di soal. E2, pekerjaan selesai tanpa hujan. Peluangnya 0,95. Ada di soal juga. Peluang hujan 0,45. Sehingga peluang tidak hujan, ya, peluang tidak hujan adalah 1 dikurangi 0,45, jadinya 0,55. Jelas ya? Jelas ya? Bisa dipahami ya? Soalnya ini bertahap. Maksudnya step by step. Kalau kamu bingung di sini, berikutnya pasti tidak ngerti. Kalau ada yang kurang jelas, langsung disampaikan. Paham ya? Datangnya angka-angka itu ya? Paham ya? Paham ya? Ini kok ada yang nyaut. Paham ya dari mana datang angkanya? Yang ini kan memang soalnya. Yang ini ada di soal, cuma nggak ketulis aja. Ya, dia tersirat. Ya. Berikutnya, ini diselesaikan dengan yang namanya bias. Sehingga didapat nilainya adalah 0,7205. Didapat peluang pekerjaan selesai tepat waktu adalah 0,7205. Ini saya yakin kalian udah bisa ngitungnya. Ini kan pelajaran SD. SD, SMP, SMA dapat lah. Bisa kan ngitungnya? Bisa. Bisa lah. Kemarin UN kan? Oh enggak ya? Angkatan tanpa UN. Ya kalau nggak UN kan ujian sekolah matematika dapat 8. Ini namanya bias theorem. Teorema bias. Yang sebenarnya rumusnya seperti ini. Jadi saya balik. Jadi saya kasih kamu masalah dulu, diselesaikan baru ke teorinya. Biasanya kadang ada teknik, ini dikasih dulu, penjelasan, rumus, baru contoh soal. Saya balik tadi. Contoh soalnya dulu, biar kamu ada bayangan, baru saya jawab dengan teorinya. E1, E2, dan seterusnya mutually eksklusif. Harus berbeda. Hujan tanpa hujan, dah beda. Ya. Lalu nanti ada event ya, yang diasosiasikan dengan random eksperimen. Selesai tepat waktu. Itu nggak jelas. Ya, apakah akan ada hujan, apakah akan tidak ada hujan, apakah hujan tidak hujan, atau gimana? Campuran nggak jelas. Ya. Sehingga rumus untuk mencari E-nya, peluang E-nya, ya, peluang event dengan random eksperimen itu seperti ini. Bias nama penemunya. Jadi bias. Ada bayangan dulu. Ada bayangan dulu. Nah, biar lebih ada bayangan, saya mau nanya. Itu bias. Bias itu teori peluang. Teori peluang berdasarkan ketidakpastian. Jadi yang ditanya selesai tepat waktu, enggak pasti semuanya. Ya, hujannya berapa kali, berapa hari, jamnya jam berapa, enggak jelas. Jadi jawabannya adalah 0,7205. Cuma outputnya pun masih tidak pasti. 0,72 itu apa? Bukan waktu, bukan meter, bukan hari, bukan tenaga, bukan. Nggak ada. Ya peluang aja gitu. Kalau diibaratkan kedokteran, batuknya sekian, suhunya sekian, ininya sekian, ya. Berapa peluang dia kena demam berdarah? Ya? Dokternya udah karena pengalaman, jadi ya karena studinya dia, karena itu ya, dia kan belajarnya lama ya. Udah otomatis bisa dalam hatinya, oh sekian kira-kira.
Kamu dikasih obat dulu. Nanti 3 hari gimana-gimana kesini lagi. Itu pun dia nggak yakin. Ya, nanti kalau masih kejadian mampir lagi cek darah. Kan dokter gitu. Ya, dokternya bermain dalam ketidakpastian. Makanya bayarannya mahal. Ini slide saya yang kelima ya. Slide saya ada 40 hari ini. Makanya saya minta kamu duduk di depan. Tapi tenang aja ya, kita pelan-pelan. Ada yang belum dipahami kira-kira? Sulit di mananya? Nggak apa-apa, ditanyakan saja, nggak usah malu-malu gitu ya. Karena temanmu juga belum tentu ngerti kan itu. Aduh, malu angkat tangan, ntar dikira apa? Ntar nggak ngerti sendiri, temannya udah ngerti semua. Oh jangan, belum tentu gitu ya. Jadi yang awalnya soalnya begini, saya flashback ke soalnya, ya. Yang awalnya soalnya begini, kita keluarkan dulu dari ceritanya, ya. Kita tulis dalam notasi P, peluang, ya. Peluang hujan, peluang tidak hujan, peluang selesai dengan hujan, peluang selesai tanpa hujan. Ketika kita menemukan keempatnya, kita bisa masukkan dia ke teorem Bayes. Tapi yang penting dipahami adalah kamu harus tahu apa yang dicari. Yang dicari adalah PE-nya. Ya. E itu adalah terdiri dari E1 dan E2. Hujan, tidak hujan. Nggak ada kondisi lain lagi. Ya, nggak ada kondisi lain lagi. Tidak ada E3. Ya kalau nggak hujan ya hujan, dah itu aja. Nggak ada E3-nya. Baru bisa dipakai atau baru bisa kita menggunakan Bayes. Dan kalau angkanya 3, satunya nyelip. Peluang akan turun hujan adalah 0,45. Tidak hujannya nyelip. Kalau misalnya saya kasih kalimat seperti ini. Peluang pasien batuk pada malam hari adalah 0,25. Berapa yang nyelip? Misalnya yang diminta adalah berapa peluang pasien batuk dalam 1 hari. Sehingga kamu harus membaca hati-hati malam hari. Hari itu ada apa aja? Ada pagi, ada siang, ada sore, ada pagi, siang, sore. Sehingga paginya pun akan 0,25, siangnya juga 0,25, sorenya juga 0,25. Sehingga keempatnya akan menjadi 1. Sehingga kita bisa ngitung berapa peluang pasien batuk dalam 1 hari. Dokternya bisa nanya, ya, ibu batuknya kapan? Malam aja dok. Paginya enggak? Enggak. Siang sore enggak? Enggak. Berarti di kepala dokter malam adalah 0, misalnya malam adalah 1, pagi siang sorenya adalah 0. Karena dia enggak ada batuk di situ. Malam 1, paginya 0, siangnya 0, sorenya 0. Dia batuknya malam aja. Saya batuknya sore menjelang malam. Berarti 0,5, malamnya 0,5. Nggak jelas batuknya, saya batuk terus gitu. Nah udah 0,25 keempatnya. Kira-kira dokter tuh kayak gitu. Kok saya sok tahu ya, padahal bukan dokter. Kira-kira kalau mau bikin sistem yang mendukung keputusan dokter, komputernya kayak gitu. Nah itu yang benar ya, bukan dokternya. Ya. Dimatematika-kan seperti itu. Berikutnya nanya, ini waktu ya, peluang batuk. Berarti ini mainnya waktu. Lalu peluang batuk, ini kita main lamanya. Ibu kalau batuk malamnya parah apa enggak? Parah sampai nangis saya. Oh, udah. Pagi sampai sore gimana batuknya bu? Ya dikit-dikit lah. Nah itu dokternya akan mikir pagi dikit-dikit ya misalnya ya. Kira-kira 0,2, siangnya 0,2, sorenya 0,2, ya malamnya batuknya 0,4. Ya.
Nah, kalau saya punya data kayak gini, apa yang bisa saya cari? Saya bisa mencari peluang lamanya batuk ibu itu dalam 1 hari. Karena saya punya peluang batuk lama, saya punya peluang batuk waktu. Sehingga lamanya batuk ibu itu dalam 1 hari saya bisa tahu. Berdasarkan cerita. Ini namanya menentukan keputusan berdasarkan ketidakpastian. Ya. Lalu si dokter akan bisa berpikir, oh kalau batuknya segini, dengan umur sekian, jenis kelamin sekian, obatnya ini. Kalau batuk terus, pagi, siang, sore, malam keras, oh ibu ini kena COVID ini. Ibu suap dulu, Bu. Ya, apapun nanti keputusannya. Kira-kira kayak gitu ya, analogi lainnya. Ya. Itu bias teorem. Ada yang ditanyakan sebelum kita pindah? Nggak ada ya? Mana? Berikutnya masih di bias teorem. Ini anggap aja Gucci ya. Yang begini juga diselesaikan dengan bias. Ya. Peluang apa yang diminta? Peluang terambilnya bola putih. P bola putih. Ya. Tentu sebelumnya kita akan menghitung P Gucci-nya dulu. Ya, biar cepat. Ini jawabannya. Bukan, ini penyelesaiannya. Jadi kita masih dengan pola yang sama, kita keluarkan dulu dari kalimat, dari ceritanya. Karena kalau kita baca cerita bolak-balik nggak selesai, bingung. Ya, kita keluarkan dia dulu dalam kalimat. Event terpilihnya Gucci, ngambilnya dari sini. Ada kemungkinan yang sama untuk setiap Gucci yang dipilih. Peluang terpilihnya Gucci sama, berarti dia sepertiga, karena Gucci-nya cuma ada 3. Peluang terpilihnya Gucci 1, peluang terpilihnya Gucci 2, peluang terpilihnya Gucci 3, sepertiga, sama. Satu bola memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Kita fokus pada bola putih. Bola putih terambil pada Gucci 1, 3/5. Karena bola putihnya ada 3, total bolanya ada 5. 3/5, 2/5, 4/5. Kita sebenarnya tinggal ngikutin kalimat soalnya aja. Kemungkinan yang sama untuk setiap Gucci yang dipilih. Peluang Gucci dipilih sepertiga. Satu bola memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Berapa peluang terambilnya bola putih? Kita fokus pada bola putih. Di sini 3/5, 2/5, 4/5. Jelas ya? Dan kalau kita sudah ketemu ini, E/E1, peluang terambilnya bola putih pada Gucci 1, peluang terambilnya bola putih pada Gucci 2, peluang terambilnya bola putih pada Gucci 3, itu maksudnya. Ya sudah, berikutnya kita masukkan dia ke bias. Peluang terambilnya bola putih pada Gucci 1 dikali peluang terpilihnya Gucci 1, ditambah peluang terambilnya bola putih pada Gucci 2 dikali peluang terpilihnya Gucci 2, ditambah peluang terambilnya bola putih pada Gucci 3 dikali peluang terpilihnya Gucci 3. Ini kuliah matematika ya Pak. Kamu harus bisa membaca peluang. Bagaimana menulis peluangnya. Ya, bagaimana menulis peluangnya. Itu dulu. Karena kalau kamu sudah bisa menulis peluangnya, berikutnya tinggal dimasukkan ke rumusnya bias saja. Berat ya ngajar matematika, itu berat ya. Makanya lebih pusing dosen matematika daripada dosen pemrograman. Kalau dosen pemrograman nggak jalan programmu, minta di teman. Coba lihat temannya kayak gimana. Selesai urusannya. Ada error, baca dulu errornya. Selesai. Coba matematika. Nggak paham. Bingung dosen matematika tuh. Ini contoh bias yang lain. Contoh penerapan bias yang lain. Saya sudah kasih 3. Yang pertama adalah contohnya Gucci, ya, bola yang diambil. Yang kedua ya, sorry. Yang pertama adalah hujan. Lalu tadi ada nyelip soal ibu-ibu batuk gitu. Kalau orang bikin SPK, sistem pendukung keputusan, penentuan penyakit ini, nah itu misalnya dia itu membantu dokternya. Sekali lagi membantu, bukan gantiin dokternya.
Karena nanti ada banyak sekali nilai. Ini kan simpel banget ya, pagi, siang, sore, malam ya. Sedangkan kalau kesehatan tidak sederhana ini. Banyak sekali faktornya. Nanti bisa diarahkan peluang kena apa gitu ya. Peluang didiagnosis penyakit apa gitu ya. Nanti komputernya bisa kayak gitu. Oke ya, saya lanjut. Nanti slide-nya ada di Elsa, nggak usah khawatir. Khawatir lah Pak. Berikutnya kita tinggalkan bias. Ya, bias intinya adalah rumusnya yang itu, yang ada sigma peluang dikali peluang. Ya, sigma peluang dikali peluang, berapa ada peluang segitu dia ditambahkan. Dikalikan dulu baru dijumlahkan. Ya, hujan tidak hujan, 3 guci gitu ya. Batuknya pagi siang sore malam gitu ya. Intinya semua yang terjadi ya, berapa ada kemungkinan segitu dia ditambahkan. Ada 3 guci dijumlahkan 3 kali, hujan tidak hujan dijumlahkan 2 kali, pagi siang sore malam ya dijumlahkannya 4 kali. Ya, itu dinotasikan dengan sigma.